Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra dengan NPM 23 17 05 10 98. Saya kelas C. Di sini saya akan presentasi tentang pertemuan kedua, yaitu evolusi komputer, mata kuliah pengantar organisasi komputer. Evolusi komputer. Pengenalan tentang evolusi komputer mengabarkan perkembangan teknologi komputer dari awal hingga saat ini. Dimulai dari mesin hitung, mekanis hingga era komputasi modern yang terhubung secara global. Selanjutnya perkembangan teknologi CPU itu ada tiga. Yang pertama mesin hitung mekanis, yang kedua transistor dan integrated circuit, dan yang ketiga mikroprosesor dan komputer personal. Yang pertama itu pada awalnya teknologi CPU terdiri dari mesin hitung mekanis yang digunakan untuk melakukan perhitungan sederhana. Namun, seiring berjalannya waktu, transistor dan integrated circuit berkembang, selanjutnya melibatkan penemuan transistor dan integrated circuit yang memungkinkan pengembangan CPU modern. Dan yang saat ini beredar yaitu ditemukan mikroprosesor membawa revolusi dalam teknologi komputer, memungkinkan adopsi komputer pribadi di rumah dan kantor. Generasi pertama komputer yaitu komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Selanjutnya, karakteristik CPU pertama itu transistor sebagai pengendali sirkuit elektronik, dan perkembangan awal kinerja komputer dan CPU pada generasi pertama sangat terbatas namun revolusioner. Perkembangan arsitektur CPU transistor pertama, pada awalnya CPU digunakan transistor diskrit yang besar dan lambat. Namun, perkembangan ini membatasi jumlah transistor yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah chip. Dan pendekatan RISC atau yang bisa disebut Reduced Introduction Set Computing memberikan peningkatan performa dengan instruksi sederhana. Hal ini melahirkan prosesor modern yang lebih efisien. Lalu peran hukum Murray sebagai perkembangan CPU ada tiga. Yang pertama, perkembangan kecepatan dan kemampuan, dan pendorongan inovasi dan teknologi mendorong miniaturisasi. Yaitu yang pertama, menyatakan bahwa jumlah transistor dalam sebuah sirkuit terpadu akan mengadakan setiap 2 tahun. Dan yang kedua, meningkatkan kinerja CPU, mendorong inovasi dalam desain dan material. Dan yang terakhir, menjadi semakin kecil sambil tetap meningkatkan performa dan efisiensinya. Inovasi terbaru dalam CPU salah satunya adalah pengembangan arsitektur multi-core yang memungkinkan CPU memiliki lebih dari satu inti pemrosesan. Dengan teknologi ini, CPU melakukan banyak tugas secara bersamaan, meningkatkan efisien dan kinerja sistem secara keseluruhan. Kecepatan informasi CPU saat ini ada 5 GHz kecepatan. Kecepatan prosesor ini mencapai 5 GHz. Dan ada multi-core. Prosesor modern ini memiliki proses untuk performa optimal, dan juga ada AI yang baru-baru ini sangat booming, viral, kemampuan kecerdasan buatan. Prosesor ini memiliki kemampuan kecerdasan buatan yang sangat tinggi. Pengaruh teknologi CPU terhadap industri komputer, efisien dan kinerja lebih lebih canggih, meningkatkan efisien dan kinerja komputer secara keseluruhan, dan mendorong inovasi dalam komputasi, lalu memungkinkan pembuatan aplikasi yang lebih kompleks dan efisien. Tantangan dalam membuat CPU yaitu ada kebutuhan akan daya proses yang tinggi, penyebaran panas, dan juga ukuran yang bentuk yang lebih kecil.
Masa depan kembangan teknologi CPU, ada proses kecerdasan buatan, yaitu AI atau machine learning, komputasi kuantum, mengamankan prinsip fisika kuantum, komputasi nomorifik. Oke, dan sekian presentasi dari saya sebagai pertemuan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.